Adapun tayamum nggak bisa sholat maghrib dari tayamum kemudian masih ada tayamumnya, masih, lalu kemudian untuk sholat isya nggak bisa. Sekali tayamum hanya untuk tiket satu sholat, paham ya? Kalau wudhu, masya Allah, kita sholatnya sholat zuhur, wudhu. Tapi sholat zuhurnya yang pengen dikit lagi masuk ke sholat asar. Ya, mungkin karena banyaknya urusan kita, ya kerjaan kita numpuk sampai akhirnya kita harus tunda dan kita akhirkan. 2:30 paling enggak. Meskipun sekarang kan 3 lewat ya Pak ya. Asar jam berapa? 15 berapa? 15.10, 15.9. Oh, Masya Allah. Orang-orang yang ngerti itu pasti mereka yang menjaga nilai waktu sholat berjamaah. Oh, disebut jam jadi bunyi lagi. Belum. Oh, kecepatan. Ini untuk itu udah 15 nih. Di sini padahal 18:59. Nipu nih jam nih namanya nih. Nipu nih macam. Iya itu dia. Sampai mana tadi ya? Nah, kalau tayamum untuk satu yang dia lakukan untuk sholat, maka untuk sholat selanjutnya diambil lagi tayamum. Kecuali wudhu. Kalau wudhu, dia pakai wudhu untuk sholat zuhurnya, kemudian asarnya masih bisa dia pakai. Seumpama dia belum ada hal-hal yang membatalkan wudhu, makharaja minas sabilain, atau duduknya masih duduk dalam keadaan yang kuat dan kokoh, tidak menganga, dia punya kedua bagian pantat, kemudian sampai bagian dalam duburnya, dan nggak bersentuhan dengan wanita yang mahram. Ini yang selanjutnya. Sampai akhirnya dia mau sholat maghrib dengan wudhunya sholat asar dan zuhurnya baru diperbolehkan. Itu wudhu. Jadi sholahiyahnya, pemberlakuannya itu dia lebih panjang kalau wudhu. Kalau tayamum satu sholat wajib satu. Adapun tayamum diperbolehkan untuk beberapa sholat, namun itu adalah sholat yang sunnah. Paham ya? Itulah karena kita ngaji akhirnya jadi paham. Yang nggak ngaji bakalan ngomong zakat sampai pajak sama nggak ngaji. Iya dong, yang ngaji ya paham. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'il mursalin wa awliya'illahi shalihin wal ulama'il 'amilin rasikhina fil 'ilmi wal yaqin wa jami'i sadatina as-sufiyya aina makan min masharikil ardi ila magharibiha Allah ta'ala bi darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa 'ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Thumma al-fatihata ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa 'ammatina wa ikhwanina wa akhwatina wa khalatina wa liman haqqun 'alaina ولمن جاهد في سبيلك وفي سبيل رسولك ولمن أنفق ماله وعلمه ودعاه علينا وفي هذا المسجد والمجلس ولنخص خصوصا أصحاب الحقوق علينا ولمعلمنا في الدين أن الله تعالى يتغشانا ويتغشاهم الرحمة والمغفرة ويرزقنا السلام والصحة والعافية بدوام الاستقامة السهلة والنجاح والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا مجيب السائلين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak, para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pemakmur rumah Allah. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kepada kita ringan dan gampang. Allah perlancar urusan kita khususnya dalam soal ketaatan kita kepada Allah. Kita jalankan apa yang menjadi perintah dari Allah dan tentunya itu menjadi kewajiban untuk kita. Bahkan Allah permudah untuk kita jalankan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari rangkaian salat maghrib yang baru saja kita tunaikan sebanyak 3 rakaat. Kemudian kita duduk bersimpuh dalam rumah Allah. Kita makmurkan rumah ibadah umat Islam dalam bingkai majelis ta'lim. Kita akan serap, kita akan ambil informasi dari Al-Quran, dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita juangkan pada hari ini, hari yang lewat dan insya Allah hari-hari yang akan datang, mudah-mudahan Allah jadikan semua rangkaian ibadah kita menjadi ibadah yang maqbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali kegiatan ta'lim kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita tancapkan niat i'tikaf bersama. Ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama harus saya sampaikan salam hormat dan ta'zim kepada seluruh para hadirin dan hadirah, Bapak dan juga Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berkesempatan untuk sama-sama kita duduk bersimpuh dalam rumah Allah dalam bingkai silaturahim dan majelis ta'lim. Yang kemudian tentunya saya sampaikan salam hormat dan ta'zim kepada seluruh jajaran DKM, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Baitur Rahman, dan hadir di tengah-tengah kita Bapak Sekretaris kita yaitu Bapak RW Bapak Abdul Basit. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan seluruh jajaran daripada DKM Masjid Jami' Baitur Rahman mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kesibukannya untuk mengurus ini masjid rumah Allah, sentral kegiatan umat Islam. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kesuksesan, Allah berikan kekuatan dalam mengemban amanah masjid yang cukup besar ini. Mudah-mudahan Allah makmurkan setiap apa yang menjadi harapan dan cita-cita tertinggi kita. Amin ya rabbal. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya sampaikan juga salam hormat dan ta'zim kepada seluruh para perintis ini kajian yang semula hanya sekedar menjadi obrolan lalu kemudian kita buktikan secara nyata, dan alhamdulillah terselenggara pula pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan kajian ini insya Allah terus istiqamah, diberikan dukungan dari pihak-pihak yang insya Allah mengerti tentang fadilah dan keutamaan ilmu, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan segera kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal
Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panitia memberikan kepada saya tugas untuk kita mengangkat bahasan tentang fikih. Fikih yang bertajuk tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Hal yang membatalkan wudu. Dalam term fikih disebutnya bab bahasan nawaqidul wudu. Hal-hal yang bisa menggugurkan keabsahan wudu. Hal-hal yang bisa membatalkan keabsahan wudu. Tentunya pembahasan ini penting untuk kita kaji, untuk kita kupas bahkan secara tuntas, disebabkan tidak ada umat Islam yang ketika ingin menggugurkan satu kewajibannya untuk menunaikan ibadah sholat, namun kemudian tidak menggunakan atau melewati jalur ibadah yang bernama wudu. Sholat akan dikatakan tidak sah apabila seseorang yang mau melakukan ibadah sholat tidak mengambil air wudu. Oleh karenanya, rangkaian yang tidak terpisahkan daripada sahnya sholat adalah cara mengambil wudu, cara kita berwudu. Nah, oleh karenanya, baik untuk kita kaji pada malam hari ini, apa saja hal-hal yang membuat wudu kita akhirnya batal, sudah hilang wudu kita, tidak lagi bisa kita pergunakan untuk melakukan ibadah sholat. Merujuk kepada kitab Matan Ghayah wa Taqrib yang dikarang oleh Syekh Abi Syuja Ahmad bin Husain Al-Asfahani. Ada 6 perkara yang menjadikan wudu seseorang akhirnya batal. Kalau udah batal, nggak bisa kita lanjutin sholat. Mau dipaksain, sholatnya yang bermasalah. Dari wudu yang sah, lalu kemudian menunjang untuk ibadah sholat tersebut berkualitas. Nah, oleh karenanya kita bahas pada malam ini, di kesempatan yang baik ini, insya Allah pembahasannya adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Niatkan, mudah-mudahan dari kajian ini, cara kita mengambil wudu dengan mengetahui hal-hal apa saja yang membatalkan wudu, insya Allah bertambah dan meningkatlah pemahaman kita tentang rangkaian ibadah sholat yang diawali dari berwudu. Insya para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min nawaqidil wudu, dari hal yang membatalkan wudu, yang pertama adalah walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'a. Adapun yang membatalkan wudu ada 6 perkara. Mudah-mudahan yang nggak mengeluarkan catatan, memorinya Allah berikan kuat. Insya, sebab zaman sekarang nih Pak, fitnah akhir zaman begitu menggila. Kalau sudah masuk kita di wilayah akhir zaman, apa yang kita pandang, apa yang kita lihat dan itu tidak pas untuk kita pandang, menjadi keharaman untuk kita lihat, maka apa saja yang menjadi ilmu kita, hasanah-hasanah pengetahuan dan wawasan tentang ajaran agama Islam, itu akan hilang satu demi satu. Setiap kemaksiatan, baik dari mata ataupun perilaku kita yang manapun, maka akan mengakibatkan ilmu kita hilang. Ilmu kita hilang. Begitu apa yang dicurhatkan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kepada gurunya Imam Waqi', syaqautu ila waqi'in su'a hifdhin fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu, curhat Imam Syafi'i kepada gurunya. Tentang apa? Imam Syafi'i curhat tentang sulitnya untuk menghafal. Sulitnya untuk menghafal. Tapi kadar sulit menghafalnya Imam Syafi'i dengan sulitnya menghafal untuk takaran kita, masih hebatnya dikatakan sulitnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menghafal. Kalau beliau sulit untuk menghafal, barangkali 2 paragraf yang dibaca langsung mampu dihafal. Itu pun dia sebut dan dirasa sulit menghafal. Kalau kita 1 baris pun dibaca 17 kali, memang belum tentu hafal. Jadi beda ukurannya antara Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i yang mengatakan sulit menghafal, dengan kita juga yang menyatakan sulit menghafal. Apa sebabnya? Kemaksiatan mata. Kemaksiatan mata.
Nah, oleh karenanya saya ajak kepada para jamaah, hal-hal yang sifatnya adalah pointer, ada 6 perkara, ada 6 hal, atau berapapun angka dan bilangannya, maka dibantulah dengan yang disebut dengan catatan. Catatan. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu bagaikan barang buruan atau hewan buruan. Maka setiap hewan buruan yang sudah kita dapat, suruh ikat. Nah, kalau nggak diikat, ya kabur lagi. Ilmu begitu. Hadir majelis taklim, lalu kemudian paham di majelisnya. Begitu keluar, paha bocah kita lihat. Bocah, yang kita lihat, bocah bahkan. Bukan yang dewasa. Jangankan yang muda ngelihat. Yang udah tua, masih geremet-geremet kesemutan juga ngelihatnya. Apa itu bahasa istilah geremet-geremet kesemutan? Nah, oleh karenanya saya himbau mengaji dengan catatan, atau paling tidak ini punya HP, rekam aja, atau bisa melihat ini nih. Nah, ini dari Baitur Rahman ada, lalu kemudian Lentera Dakwah ada, kemudian yang punya Pak RW Salwa Channel. Silahkan nanti mengulang-ulangnya di channel yang tadi sudah disebutkan, Baitur Rahman, Salwa Channel, dan juga Lentera Dakwah. Nonton, mengulang-ulang sambil subscribe. Tuh, anak muda bilang. Like, comment, and share. Jangan lupa guys. Alhamdulillah. Yang pertama, yang membatalkan wudhu itu ternyata adalah yang paling utama. Ma kharaja minas sabilaini. Sesuatu apapun yang keluar dari 2 lubang yang dimiliki oleh manusia. 2 lubang itu adalah minal qubul wad dubur. Yang depan, yang belakang. Nggak perlu cek sekarang. Udah paham semua aja. Yang depan kita tahu tempat untuk kita buang air kecil. Yang belakang gede. Nah, depan udah kecil. Masa dua-duanya yang gede sama yang kecil adanya di depan. Yang di depan buat buang air kecil, yang kemudian belakangnya buat buang air besar. Apapun batal untuk kita. Jadi bukan hanya hal-hal yang sifatnya adalah kenajisan. Kalaupun yang keluar adalah sesuatu yang tidak najis, tapi keluarnya, nah keluarnya dari kubul dan dubur, maka itu dianggap membatalkan wudhu bagi yang sudah mengambil wudhu. Paham ya Pak ya? Insya. Jadi pahami ini. Jangan sampai ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yang depan maupun yang belakang, lalu kemudian asik aja kita terusin aja wudhu kita. Kita anggapnya kita masih mutawaddi, artinya orang yang masih memiliki wudhu. Akhirnya kita datangi sholat. Sejatinya wudhunya udah batal. Selesai, harus tajdid, harus diperbaharui. Paham sampai sini Pak? Insya datang satu persoalan. Ini yang namanya ngaji fikih selalu memiliki qadhiyah, kasus-kasus yang terkini tentunya. Makanya ada fiqhul mu'asir, fikih kontemporer. Fikih kontemporer. Apabila seseorang mengalami satu penyakit, sulit pipis, namanya penyakit apa biasanya? Pipisnya sudah mengkristal, membatu, ya seperti prostat barangkali. Pada saat dia ingin pipis, ternyata yang keluar bukan air seni, bukan urin, tapi yang keluar batunya. Padahal dalam keadaan sudah berwudu. Dia. Tapi keluarnya bukan pipis Ustaz. Tapi yang keluar bukan pupnya, bukan kotorannya, bukan fesesnya. Keluarnya dari mana? Keluarnya dari dubur. Keluarnya dari mana? Keluarnya dari yang depan. Tetap dihukumi menjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Sebab tadi disebutkan walladzi yunqidul wudu, sesuatu yang membatalkan wudu adalah makharaja, apapun sesuatu yang keluarnya dari 2 lubang tadi. Jadi bukan pipisnya aja, sesuatu yang bahkan suci seumpama. Ya, batu sesuatu yang keluar seumpama.
dari jalan yang depan atau dari jalan yang belakang. Belakang bukan kotoran feses, depan juga bukan yurin, tapi keluarnya dari dua lubang tersebut. Ijma' ulama. Kebanyakan para ulama mengatakan tetap dihukumi menjadi pembatal wudu. Insya. Tapi kadang-kadang hal yang seperti itu kasusnya sedikit. Bagi yang menderita aja itu ya. Bagi yang mengalami penyakit-penyakit tertentu aja. Yang lebih sering kan kadang-kadang kita ini dihantui. Bukan kasus soal sakit itu. Lagi sholat. Atau di luar sholat. Lagi ngobrol padahal masih ada wudu. Sebentar mau masuk isya. Seperti sekarang ini. Selesai kita sholat maghrib masih dalam keadaan berwudu. Lalu kemudian kita persiapkan wudu sholat maghrib kita. Untuk juga kita pergunakan menunaikan sholat isya. Karena kita duduk. Lalu kemudian barangkali lagi gatel tenggorokan, batuk. Kadang-kadang batuknya kita ngerasa ada sesuatu, kok kayak netes. Pernah Pak? Batuk kayak bangkis. Bangkis tau bangkis nggak? Bersin. Bangkis. Orang tahu nggak ngerti bersin guys, taunya bangkis. Wah ilah. Ada nama bangkis orang. Nekesian. Namanya orang bangkis. Begitu bangkis atau batuk lalu kemudian akhirnya merasa ada sesuatu yang keluar. Saat kalau begitu gimana caranya? Cek langsung. Kalau memang ngitik betul keluar, tajrid wudu. Jangan dulu datengin sholat selanjutnya. Bahkan ganti celana dalam kita. Karena apa? Sudah terkena bagian daripada hal najasah. Artinya najis. Jangan diapain, jangan. Cek. Tapi apabila seringkali kita mengalami hal-hal demikian dan pula berkali-kali kita melihatnya, ngecek langsung, periksa langsung, ternyata cuma perasaan doang. Nah itu disebutnya penyakit waswasah. Was-was. Kayaknya keluar nih. Biasanya bahkan terjadi itu saat kita lagi dalam keadaan sholat lagi. Berkali-kali batalin, lihat cek nggak ada. Ngerasa lagi, batalin, ngelihat lagi, cek, ternyata enggak ada. Kan kadang-kadang kalau netes sedikit gitu, ya namanya ada cair melekat kemudian di bahan kain, di serat kain. Ada istilah dulu kita belajar, proses menyerap air masuk ke dalam selah-selah kain itu kan disebut dengan proses kapilaritas namanya. Ya, proses kapilaritas. Nah, artinya secara cek bukti nyatanya kita lihat enggak, besok merasa begitu lagi enggak. Oh ternyata kita terkendala dengan penyakit yang namanya was-was. Selanjutnya demikian, lanjut aja. Lanjut. Sejauh betul-betul keluar, maka kita hukumi batal kita wudu. Lalu kemudian ambil wudu lagi. Kalau memang sudah terkena bagian celana dalam kita, artinya sudah izalah. Harus kita izalah an-najasah, kita harus hilangkan itu najis. Artinya daleman kita, sempak kita nggak boleh kita gunakan lagi untuk sholat. Paham sampai sini Pak? Insya. Yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Yang selanjutnya adalah membatalkan puasa selain daripada sesuatu yang keluar dari dua lubang manusia untuk membuang kotoran, baik yang kubul depan, dubur belakang, pipis yang depan, buang air besar yang belakang. Menyusul yang kedua, hal yang membatalkan ibadah wudu kita untuk kemudian kita datangi sholat adalah yang selanjutnya, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Duduk ya, tapi tidak dalam keadaan yang kuat untuk menopang sesuatu yang keluar dari pantat bagian tubuh kita. Kan ada lubang yang di bagian belakang Pak, lubang di bagian belakang. Yang berbahaya adalah posisinya kalau kita ngantuk. Dan biasa ini terjadinya kapan? Jumatan. Wah, yang jawab pelaku semua. La haula wala quwata. Lagi Jumatan.
Barangkali dia datang memang dari jam 11, jam 11 sih masih segar, 11.15 masih segar, masih jalanin zikirnya. 11.30 masih baca suratul kahfi. Sampai pengumuman maklumat, pas giliran naik sang khatib ke atas mimbar, mulai keserang rasakan tuh. Berat matanya, berasa lengket dia punya mata. Akhirnya makin enak setan nyipasnya, makin seru. Makanya kan ada kan orang-orang laki itu kalau berangkat Jumat lebih awal, kan yang dituju di bawah kipas angin kadang-kadang. Kalau lagi bawa ini AC dia begitu. Jadi jangan pakai drama-drama, kita tahu orang lapangan begitu sama-sama. Iya enggak? Makanya jangan cari gara-gara. Orang di mana-mana kalau udah zonanya nyaman, sejuk, telap, udah lenyap, Pak. Justru untuk menghindar dari yang demikian, jangan cari yang sejuk. Pokoknya udah cari aja yang ontak-ontak nih. Saat pertama nih ontakan dapatnya. Betul. Fadilahnya lebih awal, Masya Allah. Siapa orang yang mengerti tentang fadilah dan keutamaan? Orang yang mendapatkan keutamaan di saf yang paling pertama, maka mereka akan mendatangi saf pertama dengan cara berebut. Bukan kayak kita, saf depan kita kosong, pakai colek pantat saudara kita, ente aja deh. Jangan, ente yang ambil. Kalau depan kita ada 271 triliun, mau nggak ambil? Mau nggak ambil? Ada jam tangan RM harga 11 miliar di depan, mau nggak ambil? Contoh doang. Kan pastinya kita mau ngambil. Masa iya, Mas ambil buat Mas aja, enak kan? Boleh dong. Saf begitu juga, datang Jumatan lebih awal untuk ngambil nilai keutamaan, bukan untuk cari pules. Maaf. Lantas bagaimana cara untuk kita memahami bagaimana duduk yang ghairil mutamakin, yang membatalkan wudhu? Ini duduk yang kuat nih namanya. Ini duduk yang kuat namanya. Duduk yang kuat. Sebab keadaan, maaf, bagian pantat dan dubur kita nggak terbuka. Nggak terbuka. Yang berbahaya adalah duduk yang membuka kedua rongga kita punya paha sehingga mengangaklah posisinya. Kayak gimana, Pak? Nah, ini begini nih. Banyak nggak orang Jumatan dengerin sambil begini? Maaf ya, bahasa fikih harus paham. Ini saya nyontohkan, bukan memang demikian kita apa ya. Ini saya fikih itu al-fahmu. Al-fikhu huwa al-fahmu. Fikih itu mendatangkan pemahaman. Jadi kalau bisa diperagakan ya harus diperagakan. Kalau dengan bahasa yang gamblang harus itu yang digunakan. Jangan digunakan bahasa-bahasa yang akhirnya membingungkan, bukan justru mendatangkan pemahaman. Jadi fikih artinya faham. Jadi harus saya sampaikan, kalau nanti menemukan kata-kata saya yang sekiranya kok terlalu vulgar, memang itu apabila mudah dicerna dan langsung masuk kepada makna yang dipahami. Itu yang disebut dengan kajian fikih. Nah, ini yang menjadi masalah adalah kalau orang dalam waktu yang cukup lama seperti sedang mendengarkan isi khutbah yang disampaikan oleh sang khatib, lalu kemudian kalau dalam keadaan seperti ini mata melek, dalam keadaan terjaga mata dan kendali hidup kita masih dalam setir kita, ini nggak masalah. Cuman memang berjalan di pinggiran jurang juga. Apalagi kalau sampai kita tertidur. Wah, ini pulas demi Allah, pulas ini. 2,5 jam kualitas tidurnya bagus. Kalau begini, kenapa? Pertama, pala ketopang. Yang kedua, memang udah apa nih? PW kata orang, apa PW? Posisi enak. Posisi enak katanya. Kalau sudah demikian, pulas, Pak. Lelap. Kalau bahasa orang tidur tuh lelap. Sesuatu yang keluar dari dubur maka tidak akan pernah dia tahu. Padahal sejatinya udah keluar dari keabsahan wudhunya. Sejauh duduknya begini, ini nggak masalah. Sampai demikian, ini nggak masalah. Karena coba bayangkan, duduk kita ini adalah di bagian telapak kaki sebelah kiri. Artinya masih dalam keadaan rapat pantat kita. Maaf, pantat punya 2 pipi kalau saya bahasakan dengan pipi. Pipi pantat kita masing-masing dalam keadaan merapat. Nah, kalau begini kan ngangak banget, Pak.
Nah, jangankan cuma gas nih, ampas nih keluar kita kadang-kadang nggak paham. Boleh jadi kan begitu, boleh jadi. Yang kesian di sebelahnya, kok ini ada asam-asam apa gitu. La haula wala quwata. Paham sampai sini yang kedua ya. Jadi jangan sampai main-main ya dalam keadaan berwudu lalu kemudian pakai cara-cara duduk yang mengarah kepada membatalkan wudu kita. Ya udah. Nikmatin, dengarkan, simak secara baik apa yang menjadi poin-poin disampaikan oleh sang khatib, maka dengarkan dan itu dijadikan sebagai oleh-oleh. Bungkus, bawa pulang, sampaikan kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Insya. Selanjutnya, yang keberapa? Ketiga. Wazawalul akli bisukrin au maradi. Hilangnya akal disebabkan mabok atau sakit. Disebabkan mabok atau sakit. Hilang akal. Hilang akal. Kalau disebutnya hilang akal, ya sudah. Berarti kadar dia memiliki akal, punya, tapi mempergunakan akal tersebut secara baik, sudah turun kualitasnya. Karena mabok atau karena sakit. Mabok ya itu dia dilarang oleh Allah minum minuman keras karena memang merusak akal pikiran kita yang seharusnya cara berpikir kita kualitasnya baik atau cermat dalam berpikir dalam menggunakan akal, namun pada saat dalam keadaan mabok ya udah ngomong ngelantur ya, ngomong ngelantur, cara berpikir pokoknya nggak cermat, sesuatu yang dipertimbangkan yang harusnya ini baik ini buruk yang dipilih buruk. Nah, orang yang mabok batal dia punya wudunya, maka kemudian harus diperbaharui lagi. Atau dalam keadaan sakit, contohnya seperti apa Pak? Dalam keadaan sakit, di bawah alam sadarnya, masuk bius, mau bedah seumpama, mau bedah, atau ya operasi, bedah atau operasi, atau hanya sekedar awalnya dia sudah dalam keadaan berwudu. Dari habis sholat maghrib dia bilang nih, di kasur pembaringan rumah sakit ya, lalu kemudian dia bilang begini, mau nunggu isya aja. Begitu nunggu waktu isya ternyata keadaannya memburuk sampai harus dia koma, dibawa ke ICU, ternyata koma dan dibawa ke ICU-nya langsung ditangani secara tanggap oleh para tenaga medis yang ada di rumah sakit tersebut. Akhirnya siuman lagi, sadar lagi. Begitu sadar lagi nggak bisa dia langsung sholat karena dia sudah melewati fase atau masa yang disebut dengan hilang akal tadi, meskipun sejenak, meskipun durasinya hitungannya jangankan menit, jangankan jam, detik. Barangkali jamaah ada yang pernah merasakan ya waktunya kita di bawah alam sadar atau masih di bawah pengaruh obat seumpama. Nah, sebelumnya kita dalam keadaan berwudu, terus kemudian seperti hilang akal atau di bawah alam kesadaran kita, artinya kendali kita punya hidup dan gerakan kita itu nggak lagi oleh kita kendalinya, tapi ya sudah langsung di awang-awang. Begitu tersadarkan kembali, meskipun hanya sepersekian detik itu kita alami, maka untuk kita datangi sholat jangan, namun ambil wudu lagi. Paham sampai sini Pak? Paham sampai sini Pak? Ingat kalimatnya adalah wudu ya. Kalimatnya wudu. Yang saya gambarkan adalah bagi mereka orang-orang yang sakitnya sudah payah. Biasanya yang sakitnya payah untuk melakukan ibadah sholat, selama dia sadar, biasanya dia gunakan bukan wudu, tapi tas dispensasinya ada. Sebab keringanannya diberikan oleh syariat Islam. Adapun tayamum nggak bisa sholat maghrib dari tayamum kemudian masih ada tayamumnya, masih lalu kemudian untuk sholat isya nggak bisa. Sekali tayamum hanya untuk tiket satu sholat. Paham ya? Kalau wudhu, masya Allah, kita sholatnya sholat zuhur wudu, tapi sholat zuhurnya yang pengen dikit lagi masuk ke sholat asar ya,
mungkin karena banyaknya urusan kita, ya kerjaan kita numpuk sampai akhirnya kita harus tunda dan kita akhirkan 2:30 paling enggak. Meskipun sekarang kan 3 lewat ya Pak ya. Asar jam berapa? 15 berapa? 15.10, 15.9. Tuh, Masya Allah. Orang-orang yang ngerti itu pasti mereka yang menjaga nilai waktu sholat berjamaah. Oh, disebut jam dia bunyi lagi. Belum. Oh, kecepatan. Ini untuk itu udah 15 nih. Di sini padahal 18:59. Nipu nih jam nih namanya nih. Nipu nih macam. Iya itu dia. Sampai mana tadi ya? Nah, kalau tayamum untuk satu yang dia lakukan untuk sholat, maka untuk sholat selanjutnya diambil lagi tayamum. Kecuali wudhu. Kalau wudhu, dia pakai wudhu untuk sholat zuhurnya, kemudian asarnya masih bisa dia pakai. Seumpama dia belum ada hal-hal yang membatalkan wudhu, makharaja minas sabilain, atau duduknya masih duduk dalam keadaan yang kuat dan kokoh, tidak menganga dia punya kedua bagian pantat, kemudian sampai bagian dalam duburnya, dan nggak bersentuhan dengan wanita yang mahram. Ini yang selanjutnya. Sampai akhirnya dia mau sholat maghrib, dengan wudhunya sholat asar dan zuhurnya baru diperbolehkan. Itu wudhu. Jadi solahiyahnya, pemberlakuannya itu dia lebih panjang kalau wudhu. Kalau tayamum, satu sholat wajib satu. Adapun tayamum diperbolehkan untuk beberapa sholat, namun itu adalah sholat yang sunnah. Paham ya? Itulah karena kita ngaji akhirnya jadi paham. Yang nggak ngaji bakalan ngomong zakat sama pajak sama nggak ngaji itu. Iya dong, yang ngaji ya paham. La haula wala quwata illa billah. Kemudian selanjutnya, walamsur rajuli al mar'atal ajnabiyyata min ghairi hailin. Nah, persentuhan laki ke perempuan yang bukan mahramnya, ajnabiyah, asing. Bukan bapak nyentuh anak putri kandungnya, bukan emak ngebelai anak laki-laki kandungnya, ya, itu masih mahram namanya, bukan muhrim Pak. Ini lagi-lagi yang udah pada ngaji nggak pakai lagi istilah muhrim. Muhrim itu adalah orang yang menggunakan kain ihram dan terikat dengan niat tertentu, haji ataupun umrah. Saat menggunakan kain ihram namanya isim fa'ilnya muhrim, orang yang sedang mengenakan kain ihram. Ini soal aurat, ini soal persentuhan. Orang yang memiliki jalinan hubungan darah atau yang tidak memiliki hubungan darah itu baru digunakan istilah mahram. Paham ya Pak? Paham ya Pak? Insya, karena ngaji akhirnya tahu. Kalau nggak ngaji, kecuali dia punya ilmu laduni. Ilmu laduni, tapi 1001 ilmu laduni. Lamsur rajul, bersentuhan antara laki-laki kepada perempuan yang asing. Min ghairi hailin, ditambahkan oleh para ulama fikih kita, tanpa adanya penghalang. Kalau ada penghalang boleh nggak kira-kira? Boleh. Boleh. Seumpama, ya, lagi-lagi seumpama kita naik busway deh, TJ, Trans Jakarta, kan pegangannya ada di atas tuh, ya, kita kebetulan pakai jaket. Yang perempuan sebelah kita, nah bukan mahram lagi, emang kita juga nggak kenal sama dia, ya, bukan saudara, bukan juga dia mantu. Kalau mantu sudah hukumnya adalah hukum seperti anak sendiri. Itu bagi mazhab kita, warna kita punya. Sebagian para ulama dan juga pengikut para ulama tersebut ada yang menyatakan ya tetap juga apa? Batalkan, seperti suami dan istri, istri dan suami. Ada yang membolehkan, ada yang mengatakan batal. Sejauh punya dalilnya, argumentasi kuat, kitab yang dibaca memang ada kitab yang fikih mu'tabarah, maka boleh, silakan. Ya, tuh fikih itu begitu luas. Untuk apa? Untuk juga menjadikan umat Islam kaya dengan perbendaharaan hasanah daripada keilmuannya. Biasanya yang mengerti demikian gak gampang nuding bid'ah,
wah ini dolal, wah ini sesat, wah ini finnar, ini di neraka dan lain-lain. Sejauh masih memang ada kalam daripada ulama, pendapat daripada ulama. Kecuali dengan penghalangnya, bersentuhan. Dia pakai jaket, kita pakai jaket juga. Kesentuh. Bagian apa? Bagian kulit tangan. Bagian kulit tangan. Dia pakai jaket, kita pakai jaket, nggak masalah. Tapi kalau langsung mubasyaratan, langsung kulit ketemu kulit, ya kulit ketemu, nah batal. Sampai di tempat, jangan dulu langsung sholat duha. Seumpama ini karyawan, ini pegawai berangkat ngantor, biasanya punya rangkaian, taruh tas, taruh semua perangkat yang dia bawa, lalu kemudian dia sholat duha dulu. Cakep nggak? Cakep. Buat kemurahan rizki yang Allah berikan kepada dirinya, biar bonus-bonus di kantornya banyak, ya, biar bonus-bonus di kantornya banyak sampai memenuhi garasi rumahnya. La haula wala quwata illa billah. Kecuali dengan penghalang, ya, tanpa penghalang batal dia. Yang selanjutnya, wa massu farjil adami bi batinil kaffi. Nih, menyentuh farj, kemaluan manusia, menyentuh kemaluan bi batinil kaffi, dengan telapak tangan. Yang disebut telapak tangan mana, Pak? Kalau ini apa namanya nih? Punggung tangan. Punggung tangan. Kalau tersentuh artinya terpegang dengan telapak tangannya, maka membatalkan. Kalau dengan punggung tangan berarti itu tidak membatalkan punggung tangan. Cenderungnya adalah kalau telapak tangan dengan kesengajaan, memang dituju. Tapi kalau punggung tangan, itu yang kita sebut kesentuh, nggak sengaja kesentuh punggung tangan. Paham sampai sini, Pak? Farji di sini artinya laki ke perempuan, perempuan ke laki. Dan biasanya yang seperti ini adalah tenaga-tenaga medis sedang menjalankan tugasnya, ya. Jangan salah diartikan, oh berarti memang ada praktik-praktiknya kayak begitu. Jangan dibuat-buat praktek yang kayak begitu, jangan dicari-cari. Enggak, ini kan yang namanya ilmu katanya harus disertai dengan amal, akal-akalan loh namanya. La haula wala quwata. Ya, ilmu cenderungnya secara umum setelah kita dapat ilmu, amalin. Tapi enggak semua ilmu yang baru kita dapat langsung kita amalin. Abong-abong ilmu harus katanya disertai dengan pengamalan. Al ilmu bila amalin kasyadin, pakai dalil lagi. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin, katanya. Ilmu tanpa amal katanya kayak pohon gak berbuah, rindang doang, buat neduh orang enak tidur di bawahnya, tapi nggak bisa ngerasain buahnya, rasanya manis lah, lembut lah, dan lain-lain. Akhirnya dia pulang belajar ngaji sama ustad. Apa yang dipelajarin? Pembagian waris. Sampai di rumah bapaknya langsung pengen diyasinin. Jangan. Atau dia belajarnya apa? Ilmu tentang talak. Sampai di rumah dipraktekin ke bininya. Ntar malam awas lo nggak boleh nyampur lagi. Hampir 3 kali seumpama. La haula wala quwata. Ya proporsional lah ilmu begitu. Ya ilmu. Yang terakhir, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa massu halqati duburihi 'alal jadid, dan juga menyentuh daripada kulit kemaluan kita sendiri, ya, halal jadid, dengan qaul jadid Imam Syafi'i yang ada di Mesir. Bapak kalau baca yang namanya kitab-kitab yang klasik, literasi-literasi yang dulu, maka kita akan temukan ucapan para ulama-ulama fikih dalam karya atau kitab-kitabnya. Ada halal qadimi, halal jadidi. Qadim artinya lama, jadid artinya baru. Qaul qadimnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi semua ijtihad yang dikumpulkan oleh Imam Syafi'i terkait tentang fikih, hukum-hukum fikih, disebutnya qaul qadim, artinya semua kesimpulan ijtihad Imam Syafi'i saat Imam Syafi'i ada di kota Baghdad. Kalau sekarang di Irak. Ketika Imam Syafi'i terus kembali belajar, lalu kemudian akhirnya ada lagi kumpulan ijtihad hukum fikihnya Imam Syafi'i yang berada di Mesir, disebutnya qaulul jadid. Qaulul jadid. Kedua-duanya dipegang oleh para ulama kita.
Artinya kalau kita ingin bersandar pada qaul jadid atau qaul qadim diperbolehkan. Paham sampai sini, Pak? Paham sampai sini, Pak? Jadi menyentuh lingkaran dubur manusia berdasarkan pendapat baru atau qaulul jadid. Ini dubur. Dubur. Bentuknya yang kita fahami dan sudah terbayangkan oleh kita. Jadi kalau langsung kita menyentuhnya maka batal. Maaf, yang disebut dubur itu adalah anusnya. Dubur sama dengan anusnya. Jadi jangan sampai kita gagal paham. Udah selesai wudhu, barangkali kita mau ganti sempak. Pas pakai ganti sempak, lagi benerin sepak yang lagi belipet, kita nyentuh pantat, pipi pantat, langsung ambil wudhu lagi. Ngajinya kurang sukses. Ngajinya kurang. Kalau pipi pantat namanya bukan dubur, dubur yang tengahan dikit. Dia bentuknya modelnya begitu, ya, beda dengan kulit yang biasa. Makanya ada orang bilang, kenapa yang namanya anus bentuknya demikian? Karena dicuci terus, disetrika. Enggak, katanya gitu. Kalau pipi pantat nggak masalah, nggak membatalkan wudhu. Tapi kalau duburnya, lingkarannya, atau bahkan sampai dalamnya, batal wudhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Yang menjadi tujuan dihantarkannya ilmu ini adalah agar setiap kita memahami yang mana yang mampu membatalkan ibadah wudhu kita, yang kemudian kita akan jadikan sebagai untuk kita datangi sholat, dan mana yang masih menjadikan wudhu kita aman dan tanpa perlu harus kita perbaharui. Sehingga dengan ilmu yang baru saja saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri kita atau saat kita menjelaskan kepada orang yang membutuhkan penjelasan kita. Jadi nggak kudu jadi ustadz dulu baru bisa ngejelasin. Bapak udah sampai ilmunya, Bapak sudah mampu memahaminya. Ada orang yang nanya, Pak, kalau hal ini membatalkan wudhu nggak? Bapak jelasin ke 6 perkara ini. Mudah-mudahan besok Bapak dipanggil ke masjidnya buat ngisi juga kajian fikih kayak begini. Insya semampu kita, kalau memang bisa jalankan. Mudah-mudahan dari situ terbukalah ilmu-ilmu yang lain. Sejauh kita ngaji. Kalau nggak ngaji terus berani bicara, ngeri. Itu yang ya disebut apa, tempatnya akan disiapkan oleh Allah adalah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka Allah akan siapkan tempatnya adalah neraka. Berani bicara tanpa adanya dasar ilmu yang pernah ia tuntut atau ia peroleh. Na'udzubillah. Begitu gaya-gaya orang sekarang. Orang dulu 2 tahun belajar untuk bicara soal agama selama 2 menit. Tapi orang sekarang baru baca beberapa literasi 2 menit untuk ngisi kajian selama 2 tahun. Kebalik. Makanya muncullah orang-orang instan yang berbicara tentang agama. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu ma qara'nahu farduduhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Bareng-bareng kita baca Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats biha insyaallah ta'ala minal aminin.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.